Di perumahan Joyo Grand, Kota Malang, dua keluarga bertetangga, Yaimim, seorang dosen UIN yang dikenal ramah dan berwibawa, serta Sahara, pengusaha rental mobil yang energik dan penuh inisiatif, menjalani kehidupan berdampingan. Dari luar, rumah mereka tampak harmonis, berdiri kokoh di lingkungan yang asri dan teratur. Namun di balik tembok dan pagar yang memisahkan, tersimpan cerita yang jauh dari kata damai. Dinding dan pagar yang seharusnya menjadi batas privasi, justru menyimpan bara konflik yang perlahan membara. Setiap hari, suara mesin mobil, deru kendaraan keluar masuk, dan aktivitas di halaman depan menjadi latar belakang kehidupan mereka. Sahara, dengan bisnis rental mobilnya yang terus berkembang, sering menerima tamu dan pelanggan di depan rumah. Mobil-mobil datang dan pergi, kadang parkir sembarangan, membuat jalanan sempit semakin padat. Bagi Yaimim, yang menginginkan ketenangan untuk bekerja dan beristirahat, aktivitas ini perlahan menjadi sumber kegelisahan. Gesekan kecil pun mulai muncul. Parkir sembarangan, suara bising, hingga kesalahpahaman soal batas lahan dan penggunaan fasilitas bersama. Awalnya hanya keluhan kecil, namun lama-lama menumpuk jadi ketegangan yang sulit dihindari. Warga lain pun mulai ikut memperhatikan, bahkan membicarakan di belakang. Hubungan mereka pun berubah. Jika dulu masih saling menyapa, kini hanya tatapan dingin dan langkah yang menjauh. Seperti air dan minyak, berdampingan, tapi tak pernah benar-benar menyatu. Suasana canggung terasa setiap kali mereka berpapasan di depan rumah. Ketidakcocokan yang dipendam lama-lama menjadi bom waktu. Setiap pertemuan, sekecil apapun, bisa memicu ledakan emosi. Lingkungan yang tadinya nyaman berubah jadi penuh ketegangan dan kecanggungan. Kisah ini menjadi cermin rapuhnya hubungan sosial di lingkungan terdekat. Terkadang, masalah kecil bisa membesar hanya karena komunikasi yang terputus dan ego yang tak mau mengalah. Warga lain pun ikut terpengaruh. Suasana perumahan jadi lebih waspada dan penuh bisik-bisik. Dinding rumah ternyata tak cukup melindungi privasi dari sorotan publik. Setiap gerak-gerik, setiap konflik, seolah menjadi tontonan. Di balik tirai yang sedikit terbuka, tetangga lain mengamati, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah potret nyata kehidupan bertetangga, penuh dinamika, tantangan, dan pelajaran tentang toleransi. Saat istri Yaimim pergi menunaikan ibadah haji, suasana rumah yang biasanya hangat dan penuh canda tawa berubah menjadi sepi. Yaimim, seorang pria parubaya yang dikenal ramah di lingkungan, kini harus menjalani hari-harinya seorang diri. Setiap sudut rumah terasa hening, hanya suara burung pagi yang sesekali terdengar dari jendela. Ia mencoba mengisi kekosongan dengan rutinitas sederhana, namun tetap saja rasa sepi itu sulit dihindari. Ia tinggal sendirian di rumah, menanti hari-hari berlalu hingga sang istri kembali. Setiap pagi, ia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela, berharap ada sedikit keramaian yang bisa mengusir sunyi. Suatu hari, Sepim, anak perempuan kecil dari tetangga sebelah, Sahara, datang bermain ke rumah Yaimim. Sepim memang sering bermain di lingkungan itu, dan Yaimim pun tak pernah keberatan, menganggapnya seperti cucu sendiri. Tak lama kemudian, Sahara, ibunya Sepim, tiba-tiba masuk ke rumah Yaimim dan tanpa berkata apa-apa, mengunci pintu dari dalam. Suasana yang tadinya biasa saja, mendadak berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Yaimim merasa ada yang janggal, namun ia mencoba menenangkan diri dan mengabaikan perasaan aneh itu. Ia berpikir mungkin Sahara hanya ingin memastikan anaknya aman atau sekadar ingin berbincang. Untuk mengalihkan pikiran, Yaimim memutuskan naik ke lantai 3 rumahnya untuk mencuci pakaian. Ia hanya mengenakan celana pendek, seperti kebiasaannya di rumah sendiri, tanpa pernah menyangka akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tiba-tiba, Sahara muncul di lantai 3, melihat Yaimim, dan tanpa ragu meneriakkan kata cabul dengan suara keras. Suasana yang tadinya sunyi langsung berubah mencekam. Teriakan itu membuat Yaimim terkejut dan kebingungan. Ia merasa tidak melakukan apa-apa selain menjalani aktivitas sehari-hari di rumahnya sendiri. Namun, tuduhan itu sudah terlanjur dilemparkan. Dalam sekejap, kabar itu menyebar ke tetangga sekitar. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumah Yaimim, membicarakan apa yang mereka dengar tanpa tahu kebenarannya. Narasi pun terbentuk. Yaimim dituduh cabul di rumahnya sendiri, tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Momen tenang yang selama ini dinikmati Yaimim berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Fitnah mulai menyebar, dan kehidupan Yaimim tak lagi sama. Ia kini harus menghadapi pandangan sinis dan bisik-bisik tetangga, hanya karena sebuah kesalahpahaman
yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sebuah sore yang tampak biasa, Sahara, seorang wanita muda, tanpa ragu mengangkat ponselnya dan mulai merekam pertengkaran sengit antara dirinya dan Yai Mim di halaman rumah. Suara keras dan emosi yang meledak memenuhi udara, sementara tetangga-tetangga hanya bisa mengintip dari balik jendela, tak berani mendekat. Sahara, yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, memutuskan untuk mendokumentasikan momen itu sebagai bukti, tanpa memikirkan dampak yang mungkin terjadi setelahnya. Dengan satu sentuhan, video itu diunggah ke media sosial. Sahara berharap mendapat dukungan, namun ia tak menyadari bahwa video itu akan menyebar jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan menit, video tersebut sudah beredar di berbagai platform, dari grup WhatsApp keluarga hingga trending di Twitter. Video itu viral, memperlihatkan Yai Mim yang tampak panik dan terguncang. Ekspresi wajahnya yang penuh ketakutan menjadi sorotan utama, membuat banyak orang bersimpati pada Sahara, tanpa tahu cerita lengkap di baliknya. Netizen pun langsung bereaksi. Komentar demi komentar bermunculan, sebagian besar menghakimi Yai Mim tanpa tahu konteks sebenarnya. Banyak yang menuduh, sedikit yang bertanya. Dalam sekejap, opini publik terbentuk hanya dari potongan video singkat. Reputasi Yai Mim sebagai dosen yang selama ini dihormati, hancur dalam hitungan menit. Ia menjadi bahan perbincangan, bukan karena prestasinya, melainkan karena tuduhan yang belum tentu benar. Di ruang kerjanya, Yai Mim hanya bisa termenung, menahan beban mental yang tiba-tiba datang bertubi-tubi. Yai Mim mencoba memberikan klarifikasi melalui video, berharap bisa meluruskan kesalahpahaman. Namun, klarifikasinya tenggelam di tengah riuhnya komentar dan opini yang sudah terlanjur terbentuk. Orang lebih suka berkomentar daripada mendengarkan penjelasan. Tuduhan cabul yang muncul di berbagai headline media sosial ternyata jauh lebih menarik perhatian publik daripada penjelasan rumit soal konflik tetangga. Berita-berita sensasional menyebar, memperkeruh suasana dan memperburuk citra Yai Mim. Media sosial pun berubah menjadi senjata yang tajam, bukan lagi tempat mencari solusi. Orang-orang berlomba-lomba menulis komentar pedas, menyebarkan rumor, dan memperkeruh suasana tanpa memikirkan dampaknya bagi korban. Konflik pribadi yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kini berubah menjadi tontonan nasional. Setiap orang merasa berhak ikut campur, seolah-olah mereka tahu segalanya hanya dari video singkat yang viral. Setiap share, setiap komentar, hanya menambah luka bagi Yai Mim dan keluarganya. Notifikasi yang terus berdatangan di ponsel menjadi pengingat betapa kejamnya dunia digital saat ini. Dunia digital kini menjadi arena pertarungan baru, di mana kebenaran seringkali kalah oleh viralitas. Di balik setiap video viral, ada manusia yang terluka, ada cerita yang belum tentu kita pahami sepenuhnya. Video viral itu berdampak langsung ke kehidupan nyata Yai Mim. 25 warga menandatangani surat penolakan terhadap keberadaannya. Ia tak lagi diterima di lingkungan sendiri. Kampus pun menonaktifkan Yai Mim dari jabatan dosen demi menjaga citra institusi. Status dan mata pencaharian hilang seketika. Stigma melekat, tatapan curiga jadi makanan sehari-hari. Rumah berubah jadi penjara penghakiman. Semua terjadi begitu cepat, didorong kekuatan viral media sosial. Pilar-pilar kehidupan Yai Mim runtuh sebelum kebenaran terungkap. Tuduhan cabul hanyalah puncak gunung es konflik lama. Bisnis rental Sahara sering menghalangi akses rumah Yai Mim, memicu keluhan yang tak pernah selesai. Masalah parkir, penutupan jalan, dan klaim status tanah memperkeruh suasana. Komunikasi buruk memperbesar jurang di antara mereka. Tindakan protes Yai Mim justru berdampak ke puluhan keluarga lain. Rentetan konflik ini menunjukkan hubungan yang sudah lama tak sehat. Bara dalam skam akhirnya meledak jadi api besar. Pemerintah setempat mencoba menengahi lewat mediasi di kelurahan. Namun Yai Mim tak hadir, alasan urusan di luar kota. Ketidakhadiran ini menimbulkan spekulasi dan memperkeruh suasana. Surat penolakan warga yang difasilitasi RT RW tanpa koordinasi kelurahan jadi kontroversi. Lurah menegur, menilai surat itu seharusnya jadi langkah terakhir. RT membela, menyebut surat hanya aspirasi warga. Mediasi gagal, konflik makin rumit. Jalan damai pun semakin sulit ditempuh. Mediasi gagal, konflik berlanjut ke ranah hukum.
Yai Mim melaporkan Sahara ke polisi atas fitnah dan pencemaran nama baik lewat UU ITE. Sahara membalas dengan laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Saling lapor mengubah konflik tetangga jadi pertarungan hukum formal. Proses penyelidikan berjalan, saksi dan bukti dikumpulkan. Kasus ini dipantau publik, apalagi setelah Yai Mim bicara di media. Hukum jadi harapan terakhir Yai Mim untuk membersihkan nama. Reputasi dan keadilan kini dipertaruhkan di meja polisi. Kisah ini jadi refleksi penting, komunikasi yang gagal dan bahaya media sosial. Masalah kecil menumpuk karena tak pernah dibicarakan baik-baik. Media sosial jadi pelampiasan, mengubah konflik pribadi jadi tontonan publik. Konteks hilang, narasi sensasional menang. Yai Mim jadi korban pengadilan netizen sebelum proses hukum berjalan. Jejak digital abadi, fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Bijak bermedia sosial kini jadi keharusan. Sebelum mengunggah konflik, pikirkan dampaknya. Apakah menyelesaikan masalah atau memperkeruh? Proses hukum masih berjalan, tapi kerusakan sudah terjadi. Nama baik Yai Mim tercoreng, pekerjaan terganggu, hubungan retak. Tak ada pemenang sejati, hanya luka di kedua pihak. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur sekejap oleh tuduhan viral. Penting menjaga lisan, tulisan, dan berpikir sebelum menyebarkan informasi. Fitnah sulit ditarik kembali, lukanya lama sembuh. Jaga keharmonisan tetangga, komunikasi sehat adalah investasi sosial. Kisah ini jadi cermin rapuhnya hubungan sosial di era digital. Semoga jadi pelajaran, bukan sekadar tontonan.